Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kaifa halukum ayyuhat tullab? Ya. Semoga antum hari ini diberi taufik dan hidayah untuk dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya dan diberi kesehatan agar dapat menjalankan seluruh perintah Allah, ya, dan dapat mengikuti pelajaran yang akan saya sampaikan hari ini dengan baik. Ya, baik. Sebelum kita masuk ke pelajaran baru di hari ini, Ustaz akan sedikit mengulangi pelajaran yang lalu berkenaan dengan sighat. Sighat itu adalah bentuk kalimat, ya. Nah, sighat adalah bentuk kalimat ditinjau dari segi makna. Untuk fi'il ada 3, madi, mudhari, dan amr. Dan untuk isim, antum bisa lihat di sini ada masdar mim, ada isim fa'il, ya. Sifat musyabbihat bismil fa'il, sighat mubalaghah, isim maf'ul, kemudian isim tafdil, ya, isim tafdil, kemudian ada isim zaman dan isim alat. Kemarin belum selesai Ustaz menjelaskan semua tentang definisi dari sighat-sighat tentang isim, ya. Mungkin hanya masdar mim, isim fa'il, ya, isim fa'il, kemudian sifat musyabbihah bismil fa'il, kemudian sifat mubalaghah, ya. Terakhir kalau nggak salah Ustaz, kemarin kita sudah membaca sampai di sifat musyabbihat bismil fa'il. Sekarang kita coba sambung ke sighat mubalaghah, ya. Sighat mubalaghah ialah isim fa'il. Lihat, ya, isim fa'il. Kita lihat dulu isim fa'il, ya, sebelum kita melanjutkan sighat mubalaghah. Apa itu isim fa'il? Isim fa'il ialah kata yang menunjukkan makna pelaku, ya. Jadi isim fa'il adalah isim yang menunjukkan makna pelaku. Contoh misalnya di sini Khalidun katibun. Khalid seorang penulis. Kata katibun itu artinya adalah penulis, maka kata katibun itu ialah kata yang dia sebagai isim fa'ilnya. Nah, baru sekarang kita masuk ke sighat mubalaghah. Ialah isim fa'il. Berarti sighat mubalaghah itu isim yang sama dengan isim fa'il, menunjukkan makna si pelaku. Ya, menunjukkan, tapi bedanya apa? Bedanya dia menunjukkan makna sangat atau maha ataupun banyak bagi si pelaku. Ya. Di antaranya adalah wazan fa'ilun, mif'alun, fa'alun, fa'ulun, dan fa'ilun. Antum lihat di sini. Khalidun mifdalun. Ya, Khalid sangat mulia. Ya, hasanun akulun, Allahu sami'un, Allahu wahhabun. Iya. Oh, afwan ya. Ini semalam juga sepertinya udah Ustaz jelaskan, ya, baru ingat Ustaz. Iya, kemudian kemarin juga udah ada latihannya nih, afwan Ustaz, agak sedikit lupa ya karena agak banyak kerjaan juga. Oke. Jadi untuk hari ini kita coba mengerjakan kalimat kata-kata yang ada di dalam tabel, ya. Kita lihat kata-kata yang ada di dalam tabel. Antum lihat di sini. Ada kata yansuru, ya. Nasirun, mansurun, unsur, mansurun, la tansur. Kemudian ada nasrun, kemudian akbaru, maktubun, maktabun, fattahun, midrabun, sahlun, ghafarun. Ya, lihat di sini. Yansuru sighatnya itu fi'il mudhari karena ada huruf ya. Terjemahnya menolong. Nasirun sighatnya adalah isim fa'il, terjemahnya adalah penolong. Mansurun sighatnya adalah isim maf'ul, terjemahnya adalah yang ditolong. Unsur sighatnya adalah fi'il amr, terjemahnya adalah tolonglah. Kemudian mansorun artinya bisa juga ini mansorun ada 3, ya.
Bisa dia masdar mim, dia bisa isim zaman dan isim makan. Ya, bisa 3 tadi, masdar mim, isim zaman dan isim makan. Ya. Kalau terjemahannya bisa artinya pertolongan, tempat menolong dan waktu menolong, itu artinya. La tansur, jangan tolong. Sigatnya fi'il nahi, terjemahnya ya tadi jangan tolong. Nasrun, pertolongan, itu terjemahnya, sigatnya adalah masdar. Akbaru, artinya lebih besar, sigatnya adalah isim tafdil. Maktubun, ya, sigatnya isim maf'ul, terjemahnya ditulis. Maktabun, sigatnya isim makan, ya, terjemahnya adalah tempat menulis. Kemudian ada kata fattahun, ya, fattah sigatnya adalah sirah mubalaghah, sirat mubalaghah, ya, terjemahnya adalah yang maha membuka, ya. Midrabun, sigatnya isim alat, terjemahnya alat memukul. Sahlun, sigatnya adalah masdar, artinya mudah. Ghafarun, sigatnya adalah sifat, bukan sifat musyabbahah, tapi sirah mubalaghah lismil fa'il, terjemahnya adalah maha mengampuni. Taib. Sekarang kita masuk ke judul yang selanjutnya. Taib, bina fi'il. Bina atau bentuk fi'il ditinjau dari komponen, bagian hurufnya dan kata dan tata letaknya, ya. Fi'il kebanyakan terdiri dari 3 huruf. Oleh karena itu dipilih kata fa'ala sebagai wazan dengan uraian sebagai berikut, ya, sebagai uraian sebagai berikut. Ini juga kalau nggak salah kemarin udah Ustaz jelaskan sedikit, ya. Fa itu sebagai fa fi'il, ain sebagai lam fi'il, tapi nggak apa-apa, murojaah aja mungkin ini bagi yang belum bisa memahaminya. Ustaz ulangi lagi, nggak apa-apa, ya. Huruf pertama, ya, huruf dalam bahasa Arab itu wazannya ada 3 huruf, fa, ain dan lam. Fa-nya disebut fa fi'il, ainnya disebut ain fi'il, dan lamnya disebut dengan lam fi'il. Nah, maka fa, ain dan lam ini dapat dikiaskan kepada kata kerja yang lain. Contoh misalnya kata nasoro yang tadi kita kerjakan, na, so dan ro. Bagaimana kalau kita kiaskan dia dengan fa dan fa, ain dan lam ini? Fa atau fa fi'il pada kata nasoro adalah ain, karena huruf pertama dari kata nasoro adalah nun. Kemudian ain fi'il, ya, dari kata nasoro adalah huruf shad, karena posisi huruf shad adalah di tengah, yakni setelah nun. Sama halnya seperti huruf ain terletak di tengah antara huruf fa dan lam, maka huruf shad posisinya adalah sebagai ain fi'il. Sementara ro, yaitu huruf ketiga, posisinya adalah lam fi'il. Iya. Nah, fi'il ditinjau dari komponen hurufnya. Fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il terbagi menjadi 7 bina atau bentuk. Pertama, bina sahih. Itu bina yang fa, ain atau lam fi'ilnya tidak berupa huruf illat atau hamzah, dan juga ain dan lam fi'ilnya tidak berupa huruf yang sama. Contohnya adalah kata qatala. Pada kata qatala ini tidak ada huruf illat. Huruf illat itu ada 3, yaitu alif, waw dan ya. Pada kata qatala tidak ada huruf-huruf tadi, alif, waw, ya. Tidak juga ada huruf hamzah di situ. Sama halnya pada kata nasoro. Nasoro tidak ada alif, waw, ya ataupun hamzah. Doroba juga sama. Taib. Selanjutnya bina mudha'af. Ini bina yang ain dan lam fi'ilnya sama hurufnya, ya. Sebagaimana tadi ada fa, ain dan lam. Itulah perlunya antum mengetahui di awal apa itu wazan. Wazan dalam bahasa Arab itu ada 3. Fa'ala, fa-nya fa fi'il, ainnya ain fi'il dan lamnya lam fi'il. Maka di bina mudha'af ini antum lihat bina yang ain dan lam fi'ilnya, ya, berarti huruf kedua dan huruf ketiga sama hurufnya. Contoh kata marro, antum lihat di situ kata marro, asalnya adalah maroro. Nah, asalnya adalah maroro, sama dengan kata farro, asalnya adalah faroro. Dan yang ketiga adalah kata sarro, asalnya adalah saroro. Jadi definisi dari mudha'af itu fi'il yang
ain dan lam fiilnya satu jenis hurufnya. Contohnya tadi itu marro, farro, dan sarro. Asalnya maroro, faroro, dan saroro. Taib. Selanjutnya bina misal. Ya, mungkin kemarin sampai di sini yang belum Ustaz jelasin ya. Bina misal. Bina yang fa fiilnya berupa huruf illat. Nah, berarti huruf yang pertamanya huruf illat. Huruf illat tadi sudah Ustaz singgung ya. Huruf illat itu hurufnya 3, alif, waw, atau ya. Maka pada bina misal ini salah satu dari huruf illat itu posisinya berada di awal kata atau menjadi huruf yang pertama, yaitu fa fiilnya. Contohnya antum lihat di sini ada kata wado'a, artinya meletakkan. Kemudian ada kata wahaba dan wajaba. Nah, ini ya, jika awalnya huruf waw, maka fiil bina atau bina misal yang seperti ini disebut dengan bina wawi atau misal wawi, misal waw. Makanya di situ dibuat misal waw. Iya. Nah, ada juga misal ya, artinya apa? Fiil yang fa fiilnya huruf illat yang dia huruf ya. Contohnya apa di situ? Ya bisa, artinya kering. Ya saro, artinya mudah. Ya mana, artinya mulia. Nah, jadi fiil misal atau bina misal ada dua jenisnya. Yang pertama misal waw dan yang kedua adalah misal ya. Bisa dipahami sampai di sini ya? Baik. Kita beranjak ke bina yang selanjutnya. Untuk melihat di situ ada bina ajwaf. Atau melihat di situ ada bina ajwaf. Bina yang ain fiilnya berupa huruf illat. Bina yang ain fiilnya berupa huruf illat. Apa contohnya di situ? Lihat di situ ajwaf waw. Nah, kalau tadi adalah fa fiilnya yang huruf illat, bina ajwaf ain fiilnya yang huruf illat. Antum lihat di situ. Nah, bina yang ain fiilnya berupa huruf illat, dia ada beberapa bentuknya. Antum lihat yang pertama ajwaf waw. Ajwaf waw. Lihat contohnya di situ ada kata qala, artinya berkata. Shoma, artinya berpuasa. Kemudian khafa, ya, artinya takut. Nah, tiga kata ini qala, shoma, dan khafa ya, asalnya adalah khawifa, sawama, dan qawala. Makanya dia disebut dengan ajwaf waw, karena ain fiilnya adalah huruf waw, maka disebut dengan ajwaf waw. Ya, bisa dipahami ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada ajwaf ya. Apa itu ajwaf ya? Ya, ini fiil yang ain fiilnya huruf ya. Ya, ain fiilnya berarti huruf keduanya. Huruf keduanya huruf ya. Contoh ya. Antum lihat di situ ada kata ba'a, ada sarah, kemudian ada kata bana. Asalnya adalah baya'a. Makanya dia disebut ajwaf ya. Karena huruf keduanya atau ain fiilnya adalah memang huruf ya aslinya. Sama seperti kata saro, asalnya adalah sayaro. Kemudian kata bana, asal katanya adalah kata bayana. Ya. Taib. Itu bahasan kita tentang bina ajwaf. Selanjutnya ya, kita masuk ke bina nakis. Bina nakis. Ya. Bina nakis kita lihat di sini. Tadi ada bina misal, yaitu bina yang fa fiilnya huruf illat. Ada dua jenisnya. Misal waw, ya, yaitu apabila fa fiilnya huruf waw. Contohnya apa tadi? Wado'an, wajaba. Kemudian ada misal ya, yaitu fiil yang fa fiilnya huruf ya. Contohnya apa tadi? Yasaro, yamana, dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke fiil ajwaf. Ya, fiil ajwaf adalah fiil yang ain fiilnya huruf illat. Ini juga terbagi dua, ajwaf waw dan ajwaf ya.
ajwaf waw yaitu huruf yang ain fi'ilnya aslinya adalah huruf waw. Contohnya qala dan soma dan khawafa atau khofa. Qala asalnya qawala, soma asalnya sawama, khafa asalnya khawifa. Ya, itu yang ajwaful waw. Ada ajwaful ya. Apa itu ajwaful ya? Ajwaful ya adalah fi'il yang ain fi'ilnya huruf ya aslinya. Contohnya adalah kata saro. Iya. Kemudian ada kata ba'a. Kemudian ada kata bana. Asalnya apa? Baya'a, sayara dan bayana. Nah, itu bina ajwaf. Nah, sekarang kita masuk ke bina nakis. Nah, tadi fa fi'ilnya huruf illat, ain fi'ilnya huruf illat. Sekarang bina nakis yaitu fi'il yang lam fi'ilnya huruf illat. Ini juga terbagi jadi dua. Ya. Nakisul waw dan nakis ya. Antum lihat di sini. Nakis waw ya, contohnya adalah da'a, roja dan ghaza. Ya, asalnya adalah ghazawa. Nah, alifnya di situ asalnya adalah waw. Maka ghazawa karena asalnya adalah waw, maka disebutlah dia dengan nakis waw. Sama dengan kata roja, asalnya adalah rojawa. Ya, asalnya adalah rojawa, maka disebut dia dengan bina nakisul waw. Kemudian da'a. Ya, da'a asal katanya adalah da'awa. Ya, maka karena huruf lam fi'ilnya adalah huruf waw, disebutlah dia sebagai nakisul waw. Baik. Selanjutnya ada nakis ya. Kalau ada nakis waw berarti ada nakis ya. Ya simple. Nakis ya artinya adalah fi'il yang lam fi'ilnya adalah huruf illat. Contohnya apa? Huruf illat ya, tapi ya huruf illat yang ya. Contohnya antum lihat situ apa? Baka. Kemudian ada kata roma dan ada kata jaro. Ya. Nah, pada kata baka ya dan jaro kemudian roma ada bentuknya seperti huruf ya, tapi antum coba ingat ini baik-baik, itu tidak disebut dengan huruf ya, tapi disebut dengan alif maksurah. Alif maksurah. Jadi kalau ada kata atau gambar yang bentuknya seperti huruf ya tapi tidak bertitik, maka sebenarnya sebutan baginya adalah alif maksurah dan bukan ya. Nah, namun perhatikan, asal dari kata baka, jaro dan roma asalnya alif maksurohnya adalah asalnya ya. Maka asal dari kata roma adalah romaya. Kemudian dari kata jaro asal katanya jaroya, dan yang terakhir kata baka asal katanya alif maksurohnya itu maksudnya asalnya adalah bakaya. Iya. Jadi ini adalah bina-bina yang harus antum ketahui sejauh ini. Nah, tidak selesai sampai di bina nakis. Ada lagi nah, lihat di sini. Ciri nakis waw adalah pada fi'il madinya diakhiri atau berakhirkan dengan alif tegak. Nah, lihat di sini bina nakis waw. Lihat kata da'a, alifnya tegak kan? Roja juga alifnya tegak. Kemudian ghaza juga alifnya tegak. Nah, kalau alifnya tegak begini, maka antum katakanlah dia sebagai nakisul waw. Nah, selanjutnya ciri nakis ya adalah pada fi'il madinya berakhir atau berakhiran alif yang berbentuk seperti ya, yang namanya tadi Ustadz katakan dia dengan alif maksuroh. Jadi gampang membedakan antara nakis waw akhirnya alif tegak, nakis ya akhirnya adalah alif yang bentuknya seperti huruf ya. Nah, yang sebutan aslinya adalah alif maksuroh. Baik ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bina lafif. Baik, bina lafif.
Kita baca dulu. Lafif mafruk. Bina yang fa dan lam fiilnya berupa huruf illat. Ya, berarti mafruk. Bina yang fa fiilnya berarti huruf yang pertama, dan lam fiilnya, lam fiil berarti huruf yang terakhir atau huruf yang ketiga, berupa huruf illat. Berarti bina lafif ini adalah bina yang di dalamnya ada dua huruf illat. Saya ulangi, bina lafif adalah bina yang di dalamnya terkumpul dua huruf illat. Catat ya, jangan nanti antum nggak paham. Nah, bina lafif pun terbagi lagi menjadi dua jenis. Ya, dua jenis. Yang pertama namanya lafif mafruk. Lafif mafruk itu ya, bina yang fa, yang huruf pertamanya dan lam fiilnya dan huruf ketiganya berupa huruf illat. Contohnya waqo. Lihat di situ. Waw huruf illat atau bukan? Huruf illat. Apa posisinya di situ? Sebagai fa fiil. Taib. Kemudian qaf, posisinya apa di situ? Ain fiil. Huruf illat atau bukan? Bukan. Taib. Kemudian yang terakhir, waqo, huruf alif yang bentuknya kayak huruf ya. Huruf illat atau bukan? Huruf illat. Posisinya sebagai apa di situ? Sebagai lam fiil. Maka kata waqo memenuhi kriteria untuk dinyatakan sebagai lafif mafruk, karena fa dan lam fiilnya adalah huruf illat. Ada pemisahnya, yaitu ain fiilnya. Mafruk sendiri artinya dipisah sebenarnya ya. Baik, selanjutnya ada lafif makrun. Sampai jam berapa? Baik, lafif makrun. Ya, lafif makrun antum lihat di situ. Bina yang ain, ain berarti huruf keduanya, dan lam fiilnya berupa huruf illat. Ya, sekarang kalau mafruk tadi fa dan lamnya huruf illat, kalau makrun ain dan lam fiilnya adalah huruf illat. Jadi nggak ada pemisah, ya, huruf pertamanya aja yang dia bukan huruf illat. Contohnya apa di situ? Qawa dan rawa. Nah, antum lihat di situ kata qawa, qaf posisinya sebagai fa fiil, waw posisinya sebagai ain fiil, alif maksurah yang bentuknya kayak huruf iya itu posisinya adalah lam fiil, sama dengan rawa. Maka kedua kata ini kita katakan sebagai lafif makrun. Baik, selanjutnya bina mahmuz. Bina mahmus. Berapa menit lagi? 15. Bebas. Baik. Lafif, taib, afwan. Sekarang kita masuk ke bina mahmus. Bina yang salah satu dari fa, ain dan lam fiilnya berupa hamzah. Nah, berarti mahmus, ya, mahmus ini fiil yang hurufnya 3, namun bisa salah satu dari 3 hurufnya, artinya fa fiilnya, ain fiilnya atau lam fiilnya bisa dia berbentuk hamzah salah satunya. Nggak bisa 2 hurufnya itu hamzah, nggak bisa. Salah satu hurufnya ya. Nah, contoh yang fa fiilnya huruf hamzah itu amala. Hamzahnya posisinya sebagai fa fiil. Kemudian ada kata qoro'a, ya, qoro'a itu contoh fiil mahmus yang lam fiilnya huruf hamzah. Kemudian ada kata sa'ala, yaitu huruf yang ain fiilnya adalah huruf hamzah. Taib. Kita baca keterangannya ya, lihat di sini. Keterangan wazan atau timbangan kata atau bentuk kata yang menjadi patokan untuk diikuti. Nah, dia seperti pola. Mauzun kata yang diikuti pada wazan. Nah, mauzun ini kata yang nanti dia akan ditimbang dengan wazan. Wazan sendiri artinya timbangan sebenarnya. Jadi mauzun itu kata yang akan ditimbang dengan timbangan. Contoh kata qotala. Apa wazannya? Wazannya adalah fa'ala. Barisnya sama. Kemudian 3 hurufnya juga sama. Maksud samanya di sini
kata fa'ala, fa-nya sebagai ain fi'il. Qatala, qafnya adalah fa fi'ilnya. A adalah ain fi'il, ta adalah ain fi'il. Lam adalah lam fi'il. Pada kata qatala, lamnya juga sebagai lam fi'il. Taib. Huruf illat, waw, alif, dan ya. Nah, kebanyakan kalimat isim dan fi'il hanya 3 huruf. Ingat ini. Kebanyakan kalimat isim dan fi'il hanya 3 huruf. Dengan demikian, apabila lebih dari 3, kemungkinan besar dalam kalimat tersebut terdapat huruf tambahan. Huruf tambahan ada 10 yang terkumpul dalam perkataan sa'altumuniha. Yaitu hurufnya, nah ini kalau dikumpulkan dalam kalimat sa'altumuniha. Namun kalau hurufnya itu sin, hamzah, lam, ta, mim, waw, nun, ya, ha, dan alif. Taib ya, kita cukupkan pelajaran kita hari ini. Ya, mudah-mudahan antum dapat memahaminya. Apabila ada dari penjelasan Ustadz yang kurang jelas, silahkan tanyakan Ustadz melalui WA. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.